dua buah strike key ini atau kunci ketuk ini adalah sebuah kunci ketuk yang menjadi kewajiban bagi saya untuk bisa menguasai atau mengetuk dengan cara yang baik dan benar. Nah, teman-teman, cara baik dan benar itu mungkin tidak akan sama antara saya dengan Anda. Mungkin berbeda. Tapi inilah cara pengaturan saya pada strike key ketika akan saya gunakan untuk komunikasi. Seperti yang pernah kita bahas bahwa berbagai macam bentuk kunci ketuk yang ada di pasaran. Nah, kali ini kita akan fokus ke strike key atau kunci ketuk lurus ya. Strike key, orang nyebutnya juga manual key atau dayungnya dayung lurus begitu ya. Ini kan dayungnya lurus nih. Nah, sebelum kita menggunakan strike key ini, tentunya kita harus mengatur atau adjusting pengaturan yang tepat untuk penggunaan kita. Ya, jadi sekali lagi, mungkin pengaturan ini akan berbeda dengan Anda, tetapi pengaturan ini akan saya lakukan agar saya nyaman dalam menggunakan kunci ketuk ini. Oke, kita fokus pada kunci ketuk 2 ini. Baik, yang ini adalah HK702 ya. HK702 ini dari Hyman. Ini dari Hyman. Kemudian yang satunya lagi adalah Kilo Yankee 3 Alpha ya, dari GRC. Kita akan mencoba setting di Kilo 3 Yankee Alpha dulu ya. Nah, ini kita singkirkan dulu. Pada intinya, pengaturan dari strike key ini hampir semuanya sama. Ya, jadi ada dua adjusting yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah untuk mengatur spasi. Spasi ya teman-teman ya. Jadi kenapa strike key ini bisa berbunyi? Dia bisa berbunyi karena ada kontak di antara dua konduktor. Jadi ini konduktor pertama. Ini konduktor pertama dan ini adalah konduktor kedua. Antara konduktor pertama dan kedua dalam kondisi free, dia tidak kontak. Nah, ketika kita tekan, maka antara konduktor A dan yang B, dia akan kontak sehingga short. Nah, short ini dia akan men-trigger tune generator CW yang pernah kita rakit atau masuk ke CWK di radio. Ya, jadi intinya adalah ini sebuah saklar atau switch ya. Bayangkan ini sebuah saklar atau switch tekan ya, seperti itu. Nah, ini adalah spasi untuk adjusting spasi. Jadi kalau kita putar ke kiri, teman-teman, nah spasi yang berada di kontak point ini dia akan semakin renggang. Ya, perhatikan, ini akan semakin renggang nih teman-teman. Ini saya putar ke kiri dan perhatikan ini akan semakin renggang. Ketika saya putar ke kanan, maka kerenggangan dia akan semakin minim. Nah, apa bedanya antara kerenggangan yang besar dan yang kecil? Untuk penggunaan high speed atau kecepatan yang lebih tinggi, untuk saya lebih nyaman pada kondisi kerapatan yang agak sedikit nempel seperti itu. Jadi seberapa nempel. Nah, saya akan menggunakan bantuan kertas. Kertas ini mungkin sekitar 0,02 mili ya. Saya akan menggunakan bantuan kertas ini untuk mengatur posisi dari kontak point. Jadi saya akan putar kiri dulu ya. Seperti itu, kemudian akan saya masukkan kertas ini. Nah, saya akan adjusting sampai pada posisi kertas ini bisa dikeluarkan dengan agak sedikit seret. Nah, berarti spasi sudah sesuai yang kita inginkan pada jarak 0,02 mili. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah jarak yang nyaman buat saya. Mungkin bagi Anda
kurang nyaman, ya silahkan Anda adjusting. Tidak harus dengan kertas ya, karena semua orang bisa adjusting dengan berbagai macam yang berbeda cara. Atau Anda mau mencoba dengan cara seberapa nyamannya, itu juga bisa dengan memutar dan mengetuk. Jika kira-kira diperkirakan spasinya terlalu renggang, maka Anda bisa mencari hingga posisinya yang paling nyaman. Nah, untuk itulah saya menggunakan kertas ini supaya ada standar pada strike key yang saya gunakan. Ya, kendorkan, kemudian masukkan. Setelah selesai baru tarik. Nah, ini adalah jarak yang paling nyaman saya gunakan. Kemudian ada dua pengaturan lagi yang ke sini. Ini adalah pengaturan untuk seberapa berat key ini bisa kita sentuh. Artinya tingkat kelembutan ataupun tingkat kekerasan dari strike ini kita sentuh. Ada beberapa literatur mengatakan adalah ketika Anda kasih beban sekitar 300 gram, maka itu adalah yang paling tepat. Boleh, tetapi tentunya itu akan berbeda buat penggunaan saya ataupun penggunaan Anda. Sehingga untuk saya akan mencari pada posisi yang paling nyaman. Ketika umpamanya ini terlalu lembut, maka akan saya kencangkan sedikit sehingga dia jauh lebih nyaman. Nah, seperti ini. Ini adalah beban yang paling nyaman untuk menyentuhkan antara kontak poin A dan kontak poin B. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pengaturan ini akan berbeda mungkin dengan saya dan dengan Anda. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita masukkan nanti ke kabel menuju ke radio yang berada di belakang panel, atau kadang ada yang CWK itu ada di depan radionya. Lalu bagaimana dengan Hyman? Hyman sama saja. Seperti yang tadi pernah kita bilang bahwa strike ini adalah sama. Intinya adalah sama. Seperti itu ya. Jadi ada dua pengaturan di sini. Sekali lagi ini pengaturannya ya. Nah, kalau di Hyman HK702 untuk adjusting dari spasi antara kontak A dan kontak B adalah pada adjusting di sini nih. Gitu. Ada di sini nih. Perhatikan. Ya, tuh spasinya. Dan yang ini adalah untuk mengatur seberapa beban yang kita perlukan agar strike ini bisa kontak. Sekali lagi kita coba menggunakan kertas ini. Cukup dengan memasukkan kertas. Kemudian saya akan adjusting di sini, kencangkan sampai kertas ini bisa diambil dengan agak sedikit seret. Nah, ini adalah pengaturan yang paling nyaman buat saya. Kemudian adjusting berat di sini, mana yang paling ringan atau mana yang kira-kira beratnya cukup buat Anda. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sedikit buat Anda. Dan di video berikutnya nanti kita akan mencoba berlatih posisi tangan yang nyaman untuk digunakan dalam mengetuk strike ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.